zikir selesai sholat itu jangan Bapak Ibu sangka tiga kali saja istighfarnya. Saya bawa tuh Pak Bu, saya diminta jadi imam ketika itu di satu masjid. Saya sudah tak mau karena memang imam yang ideal itu adalah imam tempatan. Saya bukan warga tempatan, walaupun saya sering kemari, tapi kondisi terbaru tentang keadaan jamaah kan orang tempatan yang paling tahu. Maka Pak Bu suatu waktu itu karena bersikeras diminta, saya kemudian akhirnya maju. Selesai sholat saya bawa rencana istighfar itu 7 kali, saya bawa rencana. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masuk yang keempat, astagfirullah la ilaha illallah, kata orang belakang. Seakan saya dianggapnya salah. Padahal hadis tadi menyebutkan siapa yang istighfar, siapa yang dia selesai sholat di bulan-bulan haram, mampu dia istighfar 100 kali. Cuman kalau dibawakan pulau dalam berjamaah Pak Bu, selesai sholat 100 kali, atau khawatirnya beko Pak Bu, tinggallah imam seorang nilai. Dibawa istighfar 100 kali, lalu sholatlah 100 kali Pak Bu. Abekol la ilaha illallah lah 100 kali. Lalu tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim 100 kali lah. Imam tak perlu tengok-tengok ke belakang. Begitu tengok belakang, lah hilangnya jemaah sadole. Tak boleh. Ya, makmum kadang-kala ingin yang simple-simple. Seketik ya Ustaz. Itu kan pengantar ya. Yang penting doanya Ustaznya. Padahal Pak Bu, dalam hadis saya baca Pak Bu, siapa yang tak sempat berdoa gara-gara istighfar saja dia, istighfar saja Bu, tak sempat berdoa. Misal Pak Bu, Bapak Ibu tadi begitu sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu kemudian Bapak Ibu sholat sunnah rawatib, lalu selesai itu Bapak Ibu istighfar saya, karena asyiknya beristighfar, komat orang Pak Bu, kan tak sempat berdoa. Padahal Pak Bu, doa ketika itu tuh mustajab tuh. Maka Bapak sekalian, Rasul mengatakan apa yang menjadi kebutuhannya bagi orang tersebut Allah penuhi karena dia telah beristighfar. Jadi istighfar itu sudah sama macam doa Bang. Maka diperbanyak. Karena kita banyak melakukan kezaliman. Karena kita telah banyak melakukan dosa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah mengingatkan kita. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi. Ulaika lahum azabun alim. Hanya saja orang-orang yang melakukan perbuatan zalim dan orang-orang yang melampaui batas di permukaan bumi Allah ini, ulaika lahum azabun alim, bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Dan banyak lagi ayat-ayat Pak Bu mengingatkan kita agar berhati-hati dengan perbuatan zalim. Jangan sampai zalim itu terlakukan oleh kita. Zalim yang mana Pak Bu? Kalaulah kita simpulkan dalam poin-poin besarnya, ada 3 macam kezaliman yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Pertama adalah zalim kepada Allah. Apa makna zalim pada Allah? Itu makanya di pangkal kajian tadi saya sampaikan Pak Bu, ada 4 makna kezaliman. Ada maknanya kegelapan, ada maknanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ada maknanya aniaya, ada maknanya dosa. Jadi jangan dipahami zalim pada Allah kita aniaya pada Allah, tidak bisa Pak Bu. Setidaknya zalim pada Allah itu maknanya adalah berdosa. Artinya Pak Bu, jangan sampai kita melakukan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah. Kalau itu kita lakukan, berarti kita melakukan perbuatan zalim pada Allah dalam pengertian berdosa kepada Allah.
Kita sesungguhnya aniaya pada diri kita sendiri. Maka Bapak sekalian, dalam kehidupan ini jangan sampai kita sengaja melakukan dosa. Minimal Pak Bu, dosa besar jangan sampai terlakukan oleh kita. Imam Az-Zahabi menulis buku judulnya Al-Kabair. Bahasa kitanya Pak Bu, dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar tersebut? Ada 70 macam. Anda mungkin saya sampaikan pada hari ini semuanya Pak Bu. Saya pun tak pula hafal. Tahu Pak Bu semuanya, tapi urutannya tak hafal oleh saya. Di antara yang saya ingat yang urutan itu Pak Bu, ada syirik, ada membunuh, ada sihir, meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, enggan membayar zakat, tidak puasa Ramadan, tidak berhaji padahal dia mampu, durhaka pada orang tua, memutuskan hubungan kerabat, melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan liwat, lalu kemudian Bapak sekalian memakan riba, memakan harta anak yatim, lalu berdusta terhadap Allah dan Rasulnya, lari dari medan perang, banyak lagi Pak. Dan termasuk satu di antara ini, mohon maaf nih Pak, jangan bawa Bapak tersinggung nanti, main dadu. Main dadu. Apa dadu itu Pak? Itu yang balak-balak mau locak-locak ke meja itu, untangnya tak kunci balak onomnya. Saya lama dulu menyampaikan hadis ini Pak Bu. Wah, pula cara menyampaikannya lah masyarakat, di tengah masyarakat. Ada hadis tu Pak Bu, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa dima'i. Siapa dia yang bermain dadu, sama artinya dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Jadi kesimpulan fikihnya oleh Imam Az-Zahabi ini Pak Bu menyimpulkan nih, saya tidak ngarang-ngarang kaji nih, dia menyimpulkan berdasarkan dalil-dalilnya. Siapa yang main dadu tanpa berjudi, main saja, ini olahraganya Ustaz, refreshing Ustaz, silaturahim deh. Tapi silaturahim dari jam 8 malam sampai jam 2 malam, mana silaturahim itu Pak Bu? Orang kodai sakit hati dibuatnya itu, dia belanja kopi segole, utang pula tu. Kerote pinjam pula tu. Ada buku ya, untuk catatan dia. Kaji Ustaz tidak dicatat dia, tapi main domino aja dicatat dia Pak Bu. Sekali seminggu tukar buku tu. Jadi Bapak sekalian, kata Imam Az-Zahabi, siapa yang dia bermain dadu tanpa judi, tidak ada judi Pak Bu, sama seperti hadis tadi, memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Siapa yang main dadu pakai judi, tak boleh judi ya Pak Bu. Siapa kalah hanya traktir mie. Maka kalau dibarengi dengan judi, sama artinya memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi, dan memakan daging babi tersebut serta meminum darah babi tersebut. Jadi perlu Bapak Ibu nanti belilah buku itu Pak Bu, karena tidak mungkin saya menyampaikan itu. 70 dosa besar, judulnya Al-Kabair, dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ustaz, bahasa Arab tu Ustaz lah diterjemahkan Pak Bu. Mahal buku tu Pak Bu? Enggak. Saya kena percaya enggak sampai 100.000 tu. Saya lihat di Jakarta malah harganya 52.000 cuman. Itu dah harga di toko buku resmi itu Pak Bu. Kalau toko-toko loak itu jangan-jangan mungkin 25.000 dan sebagainya. Supaya kita tahu Pak Bu, jangan sampai kita berlaku zalim pada Allah, dalam pengertian kita melakukan dosa, sehingga kita jaga dengan baik.
Karena ternyata sekalian ada hal-hal yang mungkin kita sepelekan, tapi ternyata menurut Imam Ghazali itu dosa besar. Contoh diantaranya dalam uraian buku tersebut Pak Bu adalah memakai baju bergambarkan besar, bertuliskan besar dalam sholat berjamaah. Nah, itu dosa besar menurutnya. Jadi menjelang 2024, wah jadi pakai lo baju partai itu kamu soji. Baju-baju tim sukses Bapak Ibu ke masjid jangan dipakai-pakai. Khususnya untuk sholat. Kalau di luar sholat tidak masalah. Begitu terbayang oleh kawan Pak Bu yang pakai baju partai tadi bergambar lo orang le calonnya. Hanya yang masa lalu tuh begitu takbir Allah kok calon yang kalah bu tanggung banget ya. Terbayang Pak Bu gagal sholat orang jadinya. Sedangkan sudah polos-polos saja semua, kadang-kadang macam-macam juga teringat. Karena Rasul mengingatkan kita berhati-hati. Seringkali dalam sholat itu ada gangguannya. Mana yang terlupa, di situ ingat. Hilang kunci atau konangnya dalam sholat. Hilang pisau atau konang dalam sholat. Kacamata tadi mana atau letaknya, teringatnya sedang sholat Pak. Teringatnya sedang sholat. Itu godaan ke Pak Bu. Jadi balik pada kaji kita Pak Bu, itu yang pertama, jangan zalim kepada Allah dalam pengertian melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil diantaranya kadangkala ada yang tak mampu kita bendung, tapi kita harus berusaha. Kata Rasul, ada beberapa macam zina yang kadangkala tak bisa kita elakkan. Mana zina-zina tersebut? Zina mata. Atau kadang-kadang tidak bisa dielakkan. Bapak Ibu makin rajin nonton TV, makin banyak zina matanya, makin banyak pula zina hatinya. Hanya terbayang yang di sinetron tadi, kalau sempat datang ke Pekanbaru tuh, artis-artis tuh Pak Bu, toko-toko sinetron tuh, bertemu pula, tujuh laki-laki tinggal langsung. Kadang ada yang sampai tega, bang tolong foto cik bang ya. Kok jarang-jarang bosuh aja ya. Foto sama artis tadi. Tukang foto siapa? Suaminya. Saya untuk istri saya tidak hobi foto-foto Pak. Kalau sempat saya disuruh foto tuh langsung cabut kali di situ tinggal seorang. Awak lakinya, awak lu sudah disuruh tukang foto nih. Hanya berfoto dengan yang bukan muharibnya. Banyak yang lupa diri kadang Pak Bu. Mohon maaf Pak Bu, termasuk sekalipun dengan ustadz. Maka saya tak mau itu kalau ada suaminya tukang foto, istrinya mau foto dengan saya karena saya kebetulan ustadz. Tak mau saya tuh. Saya panggil suaminya, kamu suruh orang lain foto. Masa macam itu? Di mana perasaan suaminya? Bapak Ibu sekalian, belum tentu ustadz itu lebih baik daripada suami. Karena Bapak sekalian, ustadz itu bukan malaikat. Saya misalnya bukan malaikat, banyak kekurangan saya. Untungnya Allah menutup aib saya, kan begitu Bapak. Kita ini semuanya Allah tahu rahasia kita Bapak. Untungnya Allah menutup aib kita masing-masing. Kalau sempat terbuka aib kita Pak Bu, terbuka semuanya transparan, malu kita berjalan Pak Bu, malu Pak Bu. Sedang ceramah saya misalnya, atau tergambar itu semua di sini Pak Bu, apa isi kepala saya, malu saya Pak Bu. Jangan-jangan di antara jamaah ibu-ibu ada yang cantik tertengok oleh saya begitu, atau gambar langsung gambar lope begitu di kepala saya, malu saya itu Pak Bu. Untung Allah tutup aib kita Pak Bu. Kalau enggak, jadi Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita, itu yang pertama. Yang kedua, zalim yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita adalah zalim kepada sesama manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Maka Pak Bu, jangan sampai hak orang lain terambil oleh kita. Hak kita terambil oleh orang, ikhlaskan kalau bisa diikhlaskan. Kalau tak bisa diikhlaskan, rugi sendiri. Kenapa begitu Pak? Ya kalau tak diikhlaskan,
ruginya 2 kali Pak Bu. Sudahlah barangnya tidak juga balik, pahala tidak dapat. Daripada rugi 2 kali, ikhlaskan sajalah. Ada orang berutang Pak Bu, kan hak kita itu sebetulnya. Tunaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Ingatkan dia terus, jangan bosan-bosan. Persoalan dibalikkan tak dibalikkan, ikhlaskan saja. Hanya banyak Ustaz, hanya banyak Ustaz. Itu Pak Bu, insya Allah selagi utang kita belum dibayar, selagi kita tagih terus, Allah ganti, Allah ganti. Kadang-kala gantinya sudah berlipat-lipat Pak Bu, cuman kita tidak sadar karena pikiran kita fokus juga ke orang yang berutang tadi. Coba dulu renungkan Pak Bu. Ada seorang komplain Pak Bu, sekitar 350 juta utangnya tak balik dari si A misalnya. Dari si A itu tak balik 350 juta, kan banyak duit itu Pak Bu. Lalu kemudian Pak Bu, dia hari-harinya ngomel terus. Padahal sejak utangnya tak balik itu Pak Bu, itu rezekinya melimpah-limpah terus. Mungkin ibaratnya Pak Bu, sudah 1 miliar lebih Allah ganti. Cuman fikirannya ke si A ni, si A berutang tak balik-balik, si A berutang tak balik-balik, si A berutang tak balik-balik. Padahal Allah sudah ganti Pak Bu. Maka kalau ketemu seperti ini, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Boleh Ustaz, ikhlaskan saja. Mau gimana lagi? Kita sama Pak Bu, saya juga mengalami yang seperti itu. Mau gimana lagi? Ini bukan curhat Pak Bu. Ada aneh itu sebetulnya. Kita kasihan pada dirinya, tapi dia tidak kasihan pada dirinya. Dulu awal mula ketika kami cari pembantu di rumah, datang ke rumah, disuruh tengok kerjanya, nyapu rumah, cuci pakaian, setrika, 3 itu saja. Berapa gaji diminta? Bertanya selero Pak, supaya jangan ada nanti gunjingan. Kita Ustaz kan tidak enak Pak Bu, nanti disangka orang mempekerjai orang, kerja berat, gaji tak seimbang. Ditanya selera, berapa gaji? Dia jawab 600.000 sebulan. Oke, 600.000. Mulai dia kerja. Yang odol hilang jo, yang sabun hilang jo, yang deterjen yang kuya, isi kulkas habis dia seorang. Terakhir Pak Bu, mencuci pakaian keluarganya dibawa pulang ke rumah dia. Tentu batas kesabaran kita habis, tapi kita tunggu. Begitu sampai 1 bulan, langsung dia katakan, saya minta naik gaji gitu ya. Berapa naik? 1.200.000 sudah. Sudahlah barang awak hilang sador, dia minta naik gaji lu 1.200.000. Akhirnya itulah kesempatan. Tidak salah, tidak cocok kita. Tapi kita tetap kasihan. Susah dia cari rumah, datang dia, kebetulan rumah kontrakan kita kosong. Kasih ya, tunggulah sana. Sewanya macet-macet. Sudahlah sewa macet, emak awak di kerojan dia berutang semua emak awak, menangi-nangi. Barang di rumah itu hilang jadinya. Terakhir Pak Bu, tangki air hilang. Tangki air hilang. Kenangan kami masa lalu ketika kuliah dulu Pak Bu, kontrakan itu 3 kamar. Kami pesan kamar belakang ini jangan diganggu-ganggu. Kami hanya sewakan 2 kamar ini. Ini barang-barang kami masa lalu. Rupanya mak pun meletakkan barang di situ, ada piring, ada apa, hilang semua Pak. Hilang semua. Kuncinya dibobol ya. Karena seperti itu, daripada berkecil hati, kami ikhlaskan saja lagi utang tadi. Tanya ke mak, ikhlaslah ya mak ya, daripada makan hati adiknya. Iyalah katanya. Sewa yang macet kita ikhlaskan sajalah. Kita ikhlaskan, suruh pindah. Begitu pindah, 3 pintu hilang dia Pak. Jo pintu-pintu pun hilang dia. Tidak peduli dia rumah ustaz dah. Padahal tentu dia ustaz. Zaman sekarang dia memang luar biasa kadang orang Pak. Kita kasihan, itulah bahasanya. Kita kasihan tapi dirinya tak kasihan pada dirinya sendiri. Akhirnya repot sendiri dia. Tidak ada orang percaya Pak. Jadi Bapak sekalian, nah itu yang saya bahasakan Pak Bu. Biarlah punya kita diambil oleh orang, asalkan punya orang jangan kita ambil. Sebab kalau punya orang kita ambil Pak Bu, penyelesaiannya berat. Iya kalau orangnya bisa dicari.
Ada seorang pedagang curang dalam timbangan. Kemana nak dicari orang yang berbelanja dicurang itu, Pak Bu? Penyelesaian kezalimannya orangnya harus dicari. Cari orangnya, balikkan, kemudian dicurangi tersebut. Tak bisa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Tak selesai begitu, Pak Bu. Dicari dulu orang yang diambil haknya tadi. Oh, dah meninggal dia, Ustaz. Ada tak ahli warisnya? Sudah maksimal kita, Pak Bu. Baru dianggap selesai oleh Allah. Rumit, Pak Bu. Dosa pada Allah, zalim pada Allah, dosa pada Allah, insya Allah dengan istighfar selesai. Tapi zalim pada manusia, Pak Bu, tak bisa selesai. Selesaikan dulu urusannya. Kalau ada hak orang lain terambil, balikkan dulu haknya. Jangan sampai pula terjadi, Pak Bu, ada hak orang lain yang ada pada kita sampai kemudian tak kita tunaikan, tak kita berikan. Itu bahaya, Pak Bu. Kita mestinya berzakat, wajib bayar zakat, tapi kemudian tak dibayar zakat, dibangunkan ke rumah. Berarti orang miskin ikut nyumbang dalam pembangunan rumah kita, Pak Bu. Kita wajib berzakat, tapi kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Kita beli mobil, berarti orang miskin ikut nyumbang dalam pembelian mobil kita. Nanti khawatirnya, Pak Bu, kalau bisa kita paham bahasa itu, Pak Bu, dibunyikan, dihidupkan starter mobil, berbunyi dia tuh, Pak Bu. Kin 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 ya. Orang miskin nyumbang rupanya dalam beli mobil tuh, Pak Bu. Jadi ya, nanti di akhirat kita dituntut, Pak Bu. Apalagi hak orang tua. Jangan sampai hak orang tua kemudian kita tahan. Ibu, kalau suami memberi ke orang tuanya, sepanjang juga memberi kepada orang tua ibu, jangan larang-larang. Berapa dia nak kasih? Kalau perlu ibunya nambah. Aku bang belum dia piti belanja bang, agi lah kaya, agi koma, agi pulau kaya mak amboy bang ya. Ingatkan dia supaya dia adil. Iko datang ayah aja maknya dari ibu tadi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nak pulangnya. Sebentar mak sikunya lah agak setahun ya. Tiba orang tua suaminya datang, sehari baru siko mak berapa lama bang? Lah 2 hari, belum pulang jam mak oleh bang. Lah 3 hari, bila pulang mak gua bang? Makin naik dosis pertanyaan, Pak Bu. Aku tu bedo bang, banyak pengeluaran mereka katanya. Tiba maknya nak 3 bulan, nak setahun, nak ada masalah ada. Laki tadi, iyo je dia. Pindah di sini tak ada. Tempat lain saya cerita ni. Sini ibunya baik-baik semua ni. Bapak Ibu sekalian, sama juga terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jangan sampai kita berlaku zalim. Ibu kalau punya tanaman, pelihara dengan baik. Dia bertasbih terus. Bapak kalau pelihara ikan, kasih makan. Dan sudah pelihara ikan, makan abak katu ikan tadi ya. Lumui-lumui makan. Airnya lumpur pun dimakan oleh ikan. Mohon maaf Pak Bu, terciri ikan tadi, itu dimakan balik dia. Ikan itu Pak Bu berzikir. Berzikir Pak Bu. Sampai kemudian ada hadis menyebutkan Bapak Ibu baca buku atau Bapak Ibu hadirkan majelis ilmu di rumah Bapak Ibu, ada ikan di sana, ikan pun berdoa agar diampuni dosa orang yang duduk di majelis ilmu tadi. Jadi kalau ada ikan Pak Bu, kasih makan. Sudah besar sedekahkan ikan tadi. Dan bisnis itu Pak Bu, bisnis boleh dijual, tapi bagian diantaranya ada yang disedekahkan. Jadi pelihara baik-baik hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Terakhir Pak Bu, karena waktu kita terbatas, yang ketiga, zalim pada diri sendiri. Jangan sampai terlakukan. Apa bentuk zalim pada diri sendiri itu? Tidak menunaikan hak-hak yang mesti ada pada tubuh kita. Waktunya makan. Makan itu pun kan diatur oleh Allah, halalan thayyibah. Halal lagi baik. Halal itu dari sisi zatnya halal, dari sisi cara memperolehnya halal.
Thayyibah itu dalam pengertian baik Pak Bu, pertama aman dimakan. Yang kita makan tuh harus aman Pak Bu. Yang kedua Pak Bu, sehat dan bergizi. Jangan enak saja dipertimbangkan. Iko mentang-mentang suku jengkol, tiap hari makan jengkol saja. Hari ko lah goreng jengkol, besok lah gulai jengkol, besok kalio jengkol, kerupuk jengkol itu pertinggal, segala jengkol. Sehingga akhirnya kalau laskan solat, mulai solat, pokok ibu orang ibu, Allahu Akbar katanya. Untung zaman masker gini Pak. Kalau tidak zaman masker ala tabedo Pak. Tiba kemudian ke WC, dia keluar dari WC, azab orang dibuatnya. Siapa yang masuk ke WC sesudah itu, dialah yang tertuduh. Keluar, lawat lupa ya. Berapa gerobak makan jengkol. Padahal kawan yang sebelumnya Pak Bu, alah tertuduh ya kawan gue. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehat dan bergizi. Yang ketiga Pak Bu, proporsional. Proporsional sesuai dengan kebutuhan. Itu makanya dalam Islam diajarkan Bapak Ibu sekalian, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Makanlah sepertiga diisi perut tersebut dengan makanan, sepertiga diisi dengan air, sepertiga perut untuk bernapas. Kalau makan sudah makan ikan, daging jangan disentuh. Itu praktek contoh kalau Rasul. Kalau daging diambil, ikan jangan disentuh. Tiba di awak, sagalo dihampai. Apalagi kalau beroleh Pak Bu, ini nama gratis kalau maksud Pak Bu. Sudah makan nasi, lalu sandar, katanya, duduk. Tengok sebelah kiri, martabak, katanya lah martabak pula. Padahal ini dah sendawa tadi Pak Bu. Mestinya kalau sudah sendawa itu tak boleh lagi itu. Selesai pula martabak Mesir satu piring. Sambil dengar musik, alasannya tengok lo ke kanan, sate katanya, lah sate pula Pak Bu. Labi pula sate us piring. Sudah itu Pak Bu, tengok pula ke depan, roti jala katanya, tumben gua katanya, ala coba pula roti jala Pak Bu. Lah selesai itu cuci mulut, lah alasannya segala buah diajar yo. Untung dah tiap hari pesta Pak Bu. Kalau tiap hari pesta, innalillah langsung tuh. Karena berlebih-lebihan. Wa kulu wasrabu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Pak Bu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu tidak disukai Allah. Jadi tiba waktu makan, tiba waktu istirahat, tiba waktu kerja. Hak pada tubuh kita harus diperhatikan Pak Bu. Kebersihan tubuh kita, berpakaian yang layak, yang bagus, itu hak-hak tubuh diperhatikan dengan baik. Ini kekayaan sudah berlimpah-limpah, tapi pakaian tidak beres, tidak tentu arah. Boleh hidup sederhana Pak Bu, tapi ingat dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu ketika kamu ke masjid. Apa maksudnya? Pakai pakaian yang bagus-bagus. Jadi artinya Pak Bu, jangankan dalam urusan dunia, urusan ibadah pun kemudian itu diperhatikan pakaiannya. Allah itu bersih Pak Bu, mencintai kebersihan. Allah itu rapi, mencintai kerapian. Allah itu indah, mencintai keindahan. Maka kalau seperti itu Pak Bu, jangan kemudian tampil apa adanya. Tampillah kemudian dengan maksimal, menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bukan mengharapkan pujian orang lain. Ibu-ibu mau kenanya kalau sudah 15 tahun tak ganti-ganti, gantilah. Beli bunga atau beli, mau kena atau beli. Jangan tiba kemudian pakai lebaran luar biasa mahal. Tiba mau kena yang murah-murah. Lihat ada yang mahal tapi 2 kali setahun pakainya, Idul Fitri, Idul Adha. Rugi Bu. Pakai yang mahal-mahal itu, kalau ada mukena ibu yang juta-juta itu harganya, bawa ke masjid. Jika perlu wakafkan di situ, letakkan di situ. Pasti jadi favorit tuh. Jadi favorit itu asal masuk orang masuk ke masjid itu Bu, walaupun dia tak punya modal mukena, pandai pula dia memilih itu. Ditengoknya mukena 25.000 ke 50.000, pandai pula itu dipilih yang paling bagus itu.
Maka kalau ibu bawa wakaf mukena yang paling bagus, pasti sering dipakai oleh orang. Jadi kalau wakafnya mukena harganya 35.000, begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, terbang oleh